Di chapter 64 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan Sun Wukong melawan Raja Tengkorak Putih. Apakah di chapter 65 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 65 ini kita akan melihat kekuatan yang sangat gila dari Raja Tengkorak Putih. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan pendekar tengkorak yang meminta maaf kepada Tuan Putri karena tidak memberitahunya terlebih dahulu tentang kerjasamanya kepada Tang Zanzang. Dan di sini Tuan Putri mengatakan kepada pendekar tengkorak bahwa kamu tidak perlu berbuat seperti ini untukku karena aku tidak pernah menyukaimu. Pendekar tengkorak pun langsung berlari sambil mengatakan tidak apa-apa. Dan dari atas pun para prajurit tengkorak melompat untuk menemui Tuan Putri. Prajurit mengatakan, apakah kamu baik-baik saja? Bagian tubuh yang tertusuk mungkin memerlukan sedikit waktu untuk sembuh. Tuan Putri pun di sini bertanya kepada pamannya, paman besar, paman kedua, dan paman ketiga, kenapa kalian semua berkhianat pada ayah? Dengan lantang paman tengkorak menjawab, sejak awal aku sudah tidak suka padanya. Kaisar apaan yang merasa dirinya dialah yang paling hebat? Tuan Putri, ingatlah, siluman tengkorak putih juga memiliki kehidupan sendiri. Kau bukanlah tidak ada artinya. Jangan bersedih. Yang penting adalah bagaimana caranya kita bisa terlepas dari kendali Kaisar Tengkorak. Mulai sekarang semuanya akan menjadi lebih baik dan paman akan melindungimu. Semuanya maju. Dan di sini para siluman tengkorak pun langsung dihabisi semua oleh prajurit tengkorak. Satu persatu pun mereka para mayat hidup terbunuh oleh prajurit tengkorak. Melihat semua kejadian itu, Cepat Kai pun langsung mengambil garpu 9 giginya dan sering first blood. Cepat Kai juga mengatakan, serahkan tempat ini pada guru. Kita ambil kesempatan ini untuk membawa Xiao Yu keluar. Saat mereka sudah berlari, Xiao Yu pun sempat menoleh ke arah belakang dan melihat Tuan Putri yang berdiam diri tidak memperdulikan apapun yang ada di sekitarnya. Sedangkan Bai Lang mengurusi para mayat yang menyerang karena kalau sampai tertangkap oleh mereka akan menjadi bahaya. Ayo ikuti Kak Pat Kai. Kalau kalian ditolak cinta pasti kalian akan berhalu ke pinggir pantai atau ke atas bukit. Berbeda dengan pendekar tengkorak yang satu ini, setelah cintanya ditolak, kemarahannya pun langsung membara dan hatinya menggebu-gebu. Dia berlari dengan cepat sambil melepaskan pedangnya ke arah Raja Tengkorak. Sebelum menghunuskan pedangnya, pendekar tengkorak mengatakan, aku sama dengan siluman yang lain di negara Tengkorak Putih, tidak ingin menjadi bonekamu lagi. Pedang siluman Huang Quan dan serepet. Selama ini Raja Tengkorak Putih selalu meremehkan kekuatan pendekar tengkorak. Tapi saat ini bahkan Raja Tengkorak pun tidak bisa menahan kekuatan pedangnya. Dan Sun Wukong pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan kekuatannya Sun Wukong langsung mengeluarkan bogem mentahnya. Dan jeger. Bogem itu pun langsung menembus tubuh Raja Tengkorak Putih. Dengan sudah tidak berdayanya Raja Tengkorak Putih, Wukong pun langsung membelahnya menjadi 2 bagian. Kratak, tulang-tulang itu pun langsung hancur berhamburan. Guru Tang mengatakan bahwa Wukong terlalu kasar melakukannya. Di sini terlihat Wu Jing dan Yiwu terlempar dari tubuh Raja Tengkorak. Para mayat hidup pun langsung berteriak histeris karena kaisarnya telah dibasmi. Setelah menghancurkan Raja Tengkorak Putih, Wukong di sini masih belum bisa terlihat tenang. Sontak yang lain pun kaget karena ternyata ada aura kematian 9 alam yang muncul dari tubuh Sun Wukong. Dan terlihat di sini seluruh tubuh Sun Wukong mengeluarkan aura kematian 9 alam. Dan boom, Wukong pun langsung terjatuh hingga tak berdaya. Ekspresi Guru Tang pun terlihat cemas dan khawatir. Benar saja, di sini Raja Tengkorak Putih masih belum mati, justru malah semakin kuat dengan wujud aslinya.
Raja Tengkorak Putih pun mengatakan, kalian bisa memaksaku menunjukkan wujud asliku. Aku harus memuji kalian semua. Dalam wujud ini aku mengalami karena perubahan cuaca. Aku sudah berada di sini selama puluhan juta tahun hingga tubuhku berubah menjadi tulang. Dan ini adalah bukti kejamnya kutukan. Meskipun sekarang tubuhnya menjadi kecil, tapi aura silumannya sangat meningkat dan sangat tinggi. Mereka yang berada di negara Tengkorak selama ribuan tahun pun baru kali ini melihat wujud asli dari Raja Tengkorak Putih. Di sini terlihat Raja Tengkorak Putih memanggil aura kematian 9 alam, dan seluruh aura kematian yang ada di wilayah pun langsung merasuk ke tubuhnya. Kini energi kekuatan Raja Tengkorak Putih pun menjadi sangat luar biasa. Raja Tengkorak Putih juga mengatakan, walaupun semuanya berkhianat padaku, tapi aku tidak peduli. Kalian semua akan kubunuh, dan aku akan membangun kembali kerajaanku yang tidak pernah lenyap. Sekarang aku mulai dari dirimu, Tang Sanzang. Dengan kecepatan bayangannya, Raja Tengkorak pun langsung berada di depan Guru Tang, dan Raja Tengkorak pun langsung menghunuskan pedangnya. Meskipun bisa dihindari oleh Guru Tang, tapi Raja Tengkorak berhasil memukul Guru Tang hingga terpental jauh. Walaupun Guru Tang memiliki kemampuan untuk menekan arwah gelap, sayangnya di sini Guru Tang tidak punya kesempatan untuk mengenai Raja Tengkorak. Dan boom! Dengan kerasnya, Guru Tang pun langsung terpental hingga menghancurkan beberapa bangunan. Di sisi lain, pendekar Tengkorak pun sudah bersiap menyambut kedatangan Sang Raja Tengkorak Putih. Karena pergerakan Sang Raja Tengkorak yang terlalu cepat, serangan pendekar Tengkorak pun tidak bisa mengenainya. Dan dengan sangat cepat, Raja Tengkorak Putih pun bisa menghancurkan tubuh sang pendekar. Raja Tengkorak Putih juga mengatakan, membasmi pengkhianat dengan tangan sendiri rasanya sangat menarik. Biarkan aku lebih bersenang-senang lagi. Hahaha. Di sini kita akan dibawa ke flashback ke beberapa tahun yang lalu. Di bagian dasar negara Tengkorak Putih yang megah adalah tempat mereka yang sekarang berada. Api yang berterbangan di wilayah itu adalah arwah yang berkumpul dan bisa melahirkan siluman Tengkorak Putih yang baru, yaitu Putri Tengkorak, pendekar Tengkorak, dan para tengkorak lainnya. Mereka tidak memiliki orang tua, hanya memiliki seorang kaisar tertinggi. Dia memberi kehidupan kepada mereka, dan mereka menyebut dia dengan panggilan ayah. Sebagai siluman Tengkorak Putih, ada aturan yang harus dipahami dan ditaati. Jadi ceritanya bisa kalian baca sendiri aja, oke? Mimin tahu kalian pasti akan sulit membacanya karena tulisannya yang gedantar dan gak jelas anjir budak. Jadi Mimin akan berbaik hati untuk membacakan kisahnya. Pada zaman dahulu, seorang petualang datang ke tempat ini. Kemudian aku menyadari bahwa dia tidak menyukaiku. Ya mungkin yang dimaksud itu dengan pendekar Tengkorak kali ya. Aku dan Tuan Putri lahir dari api yang sama. Kami sebenarnya adalah pasangan. Dia berpatroli di malam hari untuk menindas rakyatnya. Siluman Tengkorak yang kasihan bahkan tidak memiliki kebebasan untuk memilih mati. Hanya bisa hidup, dihancurkan, kembali hidup lagi. Ya gitu aja terus. Sampai kemudian mereka terbiasa dan mereka berusaha hidup lebih baik lagi. Kaisar yang tidak bisa terbebas kebencian dan tekanan melampiaskan semuanya kepada siluman Tengkorak di negeri ini. Mungkin ini adalah alasan dia membangun negara siluman yang tertutup ini. Benar, aku dan Tuan Putri tahu dengan cepat negara Tengkorak Putih adalah sebuah penjara. Dan Tuan Putri mengatakan kepada pendekar Tengkorak, Guru Agung Tang Sanzang adalah orang yang hebat, bukan? Dia memiliki mimpi. Katanya dia mau berkelana jauh untuk mengambil kitab suci. Aku sangat suka mendengar dia menceritakan hal ini. Kalau saja aku bisa terus mendengarnya. Dan perkataan Tuan Putri pun langsung dipotong oleh pendekar Tengkorak. Tuan Putri, Tang Sanzang dan Anda berasal dari dunia yang berbeda. Anda seharusnya menyerah untuk berhalu yang tidak masuk akal. Kenapa aku tidak bisa menyukai dia? Tanya Tuan Putri. Ayah tidak akan senang jika ayah mengetahui hal ini, jawab pendekar Tengkorak. Sudahlah, jangan ungkit orang itu, sahut Tuan Putri. Tuan Putri juga menambahkan, apa tidak boleh kalau aku mengendalikan nasibku sendiri? Please,
kamu tidak perlu lagi peduli padaku. Pergilah, aku akan mengurus masalah Tang Sanzang dan ayah tidak akan mengetahuinya. Sungguh Tuan Putri yang menyedihkan, mengejar kebahagiaan yang tidak mungkin didapatkan, berusaha melawan untuk bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Tapi siapa yang benar-benar bisa melakukannya? Karena Raja Tengkorak Tulang Putih sangat kuat. Dan srepet, kita kembali ke masa sekarang. Pendekar Tengkorak Putih di sini hancur berkeping-keping. Dengan kesedihannya, Tuan Putri Tengkorak pun berteriak, "Pendekar Tengkorak Putih! Dasar tidak tahu diri, anak bodoh yang berpikir untuk melawanku akan berakhir seperti ini. Lihatlah dengan baik kemampuanku, malam ini akan menjadi malam yang indah." Dan terlihat Cupat Kai, Bailang dan Xiao Yu pun terlihat ketakutan karena ternyata Raja Tengkorak ini terlalu kuat. Bailang mengatakan sekuat apapun seseorang pasti ada kelemahannya. Kelemahan siluman besar seperti ini sangat sulit dicari. Mungkin hanya kakak besar saja yang bisa melawan dia, sahut Cupat Kai. Dan Raja Tengkorak Putih pun mengeluarkan aura kematiannya untuk membangkitkan para mayat tengkorak yang sudah dikalahkan. Dan para mayat itu langsung menyerang Bailang dan Cupat Kai dengan penuh semangat. Dengan kesedihan Tuan Putri yang baru saja ditinggalkan oleh pendekar tengkorak mengatakan, "Kaisar Tengkorak Putih, meskipun harus mati, aku tetap tidak akan menurutimu lagi." Dan Tuan Putri pun langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya, yaitu Ajian Rengka Gunung. Pum! Dengan santainya Raja Tengkorak Putih mengatakan, "Dasar jurus murahan, srepet." Jurus itu pun langsung diputuskan dengan mudah. Dengan kecepatannya, Raja Tengkorak itu pun mendatangkan Tuan Putri dan mengatakan, "Aku selama ini selalu bermurah hati padamu. Dari begitu banyak siluman tengkorak di negara ini, aku paling memanjakanmu. Tapi kamu malah mau memberontak. Dasar bodoh." Boom! Pukulan keras pun langsung diarahkan oleh sang Raja Tengkorak. Dan si Xingji Season 4 chapter 65 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Pasti masih penasaran kan? Dan buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Xingji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih semangat menghadirkan tentang video si Xingji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.